kalau pandangan mata saya pernah lihat kadang-kadang suka ada ribet tuh. Kita naik motor ada sosok tersebut nggak kelihatan ketabrak. Buat teman-teman cerita malam yang khususnya warga Cirebon atau orang Cirebon asli, bila mana punya pengalaman atau kejadian-kejadian aneh mau bercerita langsung kepada kami, silakan hubungi nomor WhatsApp di sini. Jangan lupa ya, nanti kita tunggu WhatsApp dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan kaki di segmen cerita malam. Kembali lagi bersama saya Riko, dan kali ini kita kedatangan narasumber Abah Emon yang konon katanya punya cerita mistis. Kita langsung sapa saja Abah Emon ini. Kita sambut ya. Abah Emon, sehat? Ya, sehat. Boleh perkenalkan Abah? Perkenalkan nama siapa, udah berapa lama Ya. mungkin di perumahan? Saya dari kecil ya tahu situasi di komplek ini sebelum dijadikan perumahan tuh kolam ya. Nah, di sini banyak konon katanya misteri-misteri yang aneh ya. Banyak istilahnya, saya pernah tahu ada orang nangis sehingga saya sampai menemukan keris. Nah, terus istilahnya menemukan botol ya, mungkin itu istilahnya syaratnya pengembang lah untuk keselamatan mungkin ya. Bah, boleh cerita tuh Bah, unik nih Bah. Iya. Kenapa ada botol pengembang ini nyimpan itu Bah? Kenapa Bah? Ya itu kan untuk syarat supaya istilahnya kita mau membangun tuh diminta keselamatannya. Itu kan hanya syarat ya. Syarat Nah, kalau keselamatan ya. iya keselamatan. Tapi yang namanya ya, manusia itu kan diwenangkan ikhtiar syarat gitu tuh. Ya, tetap itu sih yang di atas, ya kan. Itu botol sampai yang tahu juga ya. Banyak itu. Satu warga sini Ya, salah satu warga sini. Ya, makanya si pengembang begitu mau membangun, mau penggusuran, pengurukan, itu saya juga sempat diundang lah ya untuk solawatan lah, ya, minta keselamatan ya. Nah, sebelum itu Bah, balik lagi Pak. Ini perumahan ini sebelumnya apa Bah? jadi sebelumnya kolam. Nah, kolam ini ya dulu ya banyak sih kejadian-kejadian yang namanya istilahnya anak hilang juga, katanya dibawa wewe gombel. Ya, ada betul, emang di sini tuh sampai sekarang juga yang namanya di depan juga di pos tuh anak kecil yang nunggu. Nah, di rumah kosong yang di depan juga sebelahnya Caridi itu nenek-nenek tua berambut panjang. Itu banyak yang tahu, bukan saya sendiri. Serem juga ya Bah ya. Serem juga. Tapi Bah, selama perjalanan pembangunan ini ada hal yang aneh nggak Bah? Kejadian-kejadian yang serem gitu loh Bah? Jadi kejadian-kejadian yang istilahnya hanya sepintas lah. Jadi sepintas, nggak begitu mengganggu gitu, nggak nakal gitu, Nggak nggak jahil lah, Bah, ya? nggak jahil, nggak. Nggak sampai nampakin Bah? Nampak, Nampak ya, nampak. Maka warga juga ada yang sempat tanya ke saya, "Bah, saya naik motor depan sisipan dengan mobil. Ternyata begitu kita lewat, begitu nengok mobil nggak ada. Hilang Bah? Hilang mobil itu. Tuh. Itu bukan mengada-ngada, itu warga sendiri sebenarnya. Tapi selama kita jadi keamanan di sini, kita keliling jalan kaki. Ini kita nggak ngada-ngada. Begitu kita kontrol di warga dari kecil tuh sehingga sampai besar hitam warnanya. Saya cerita di warga, "Wah, jangan dilanjutin, saya juga pernah tahu." Ngelihat juga Ada. Iya. sosok hitam itu tuh Bah? Sosok hitam itu. Ya, zamannya dulu tuh karena di sini tuh ya paling angker sih ya. Angker. Iya, paling angker. Pengembang minta ya Pak, minta ya Pak. Iya. Sebenarnya lebih ke
menjaga-jaga Iya. untuk biar nggak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya Pak ya. Iya. Seperti tadi di awal cerita itu disyarat ada botol Ya, Pak, ya. itu mungkin untuk syarat lah. Untuk biar nggak ada Ya. kejadian-kejadian. Iya. Betul, Pak. Nah, Bah, itu tadi tuh ya kita tuh proses nih Bah pembangunan itu. Ada nggak karyawan atau misalkan tukang yang diganggu sama? Ada. Ini bukan mengada-ngada. Mau mana ada ya Bah ya? Benar Bah? Benar. Bisa Sampai orang tersebut Iya. minta tolong ke orang tua saya. Akhirnya ternyata ya alhamdulillah ya itu hanya istilahnya hakikat lah ya, yang namanya manusia ikhtiar lah ya, entah istilahnya orang tua dikatakan dukun ya bukan dukun lah ya, tapi kan tetap yang di atas yang menyembuhkan. Itu bukan mengada-ngada, orang bangunannya sendiri yang lagi bangun, itu orang karyawan sendiri. Kenapa tuh Bah? Ada nemuin apa tuh Bah? Jadi dia mungkin kadang-kadang manusia kan hilap, mau bekerja istilahnya nggak minta doa keselamatan ya sama yang nunggu di sini. Itu sebetulnya yang namanya mistis-mistis itu ya, kalau kita dikatakan tahayul ya bisa, dikatakan nyata emang nyata ya. Ada ya Pak ya? Emang ada, karena yang namanya Allah itu menciptakan itu sebelum kita tuh ya seisinya alam itu dulu, baik istilahnya pohonan. Makanya dikatakan jin atau setan itu emang bener ada, makanya manusia tuh kadang-kadang tergoda ya, tergoda. Makanya kesadaran manusia hanya satu, makanya enggak menahan hawa nafsu kita sendiri, kadang-kadang nggak bisa. Nah, iya itu. Nah, itu ada sebetulnya. Itu diganggu Bah, berarti sih. Diganggu akhirnya, makanya contoh lah ya. Oh, apa nih Bah yang memang Contoh ya, ini tapi kejadiannya sih, tapi ini cerita konon katanya misteri ya. Ada kata bapak saya tuh hari Jumat ya, warga ya, tapi bukan warga. Tolong jangan kencing di depan pintu. iya. Dikasih tahu dia malah nggak nurut. Nah itu bisa mulutnya mengo, dipukul sama siapa? Kan berarti, nah iya, emang ada yang namanya jin itu ada. Oke, Bah, ini Bah, tadi kan sebelum kita ini berbincang di sini, kan di belakang layar juga Bah, kita bercerita nih Bah sedikit ceritanya. Katanya nih Bah, kan sebelum ini perumahan jadi kan ada balong. Iya. Pas itu perlu diuruk, banyak Iya. truk-truk yang masuk. Iya. Tadi Abah bilang tuh ada alat berat yang tiba-tiba putus sendiri. Betul, di belakang ya. Posisinya juga batu sekarang masih ada, cuma kalau dulu kan batunya ini ya sekarang dimanfaatkan oleh warga ya, dibikin meja apa tuh. Nah itu ternyata bukan kita sendiri, kita malah ditanya sama dia. Ya saya menyelinap di situ. Emang nggak takut? Ya emang sih enggak, tapi ada, rasanya ada masuk ke kita tuh. Itu bukan kita sendiri. Tapi pas alat berat itu putus Bah, Nah, itu disaksiin nggak sama orang? nah kalau alat berat putus, emang saya nggak tahu. Tapi warga yang bilang. Warga baik Iya. berat ini Di putus situ sendiri. ya. Itu kejadiannya siang atau malam Bah? Siang, iya, Emang karena itu lagi sering penggusuran terjadi. sih, iya. Jadi di kolam, ya. Dulu, waktu saya juga pernah sih pegang kolamnya. Makanya kalau mau panen, kalau zaman dulu, ya itu ada di depan pintu, istilahnya entah kasih sabrang bawang atau kelapa, itu hanya syarat. Tapi emang ya dulu bukti, ya. Nah, tapi zaman sekarang kan udah dihilangkan kayak gitu, ya udah modern. Oh. Nah, berarti sama proses tadi mungkin hal sedikitnya udah ada lah Pak ya. Ah. Yang jel-jel diganggu dari karyawan Ada. sampai warga juga
banyak yang diganggu, iya. Tapi pas sudah berdiri, wah, nah, ada kejadian lagi nggak Bas selain itu? Ada warga, ya anaknya tuh nangis terus. Akhirnya dia, karena anaknya nangis terus, akhirnya dia pindah dan akhirnya rumahnya dijual. Itu apa alasannya Bang nangis terus tuh, Bang? Diganggu. Sama sosok apa, Bang? Ya si penunggu situ, entah sosoknya apa sih nggak tahu ya. Yang namanya anak kecil lu paling tajam sih melihat ke gitu tuh. Iya, paling tajam. Makanya nangis terus, iya. Kalau pandangan mata, saya pernah lihat kadang-kadang suka ada kliwet gitu. Sepintas ya, sepintas tuh lewat gitu. Nah itu makanya nggak jahil itu. Ya. Nah terus ada lagi kalau nggak salah sih. Pengalaman warga lagi. Warga lagi. Iya, begitu dia masuk, iya Pak Emun, saya juga lihat ada ular. Ular tuh melintang, lurus, tapi dia tetap aja jalan, ngindarin, ya. Nah itu ular kalau jalannya lurus gitu, itu bukan ular benar, penunggu. Kalau ular kan jelas gitu kan, ya. Itu sih lurus, lempeng aja. Nah itu emang banyak yang tahu. Ya kalau nggak salah, kalau kita ingat bilang, jadi nggak jahil sebetulnya. Makanya kita sebagai manusia sebetulnya jangan lupalah kalau mau jalan kita permisi. Karena apa yang ditakutkan pas kita naik motor, ada sosok tersebut nggak kelihatan ketabrak. Nah itu banyak yang kejadiannya. Tapi bukan di sini. Ini masalah kejadian-kejadian ya. Di kuburan ada ular. Dipukul sama orang. Tak. Namanya juga Nana, orang tangkil. Dipukul. Nah berarti ular itu mungkin luka. Akhirnya dia luka. Jalannya juga. Nah, iya. Nah kalau ular itu mati ya mungkin bisa juga mati. Tetangga kita ya. Awalnya sih dia tuh sekolah SMA. Awal sama ibunya tuh minta uang lah untuk beli apa nggak dikasih. Nah akhirnya dia meluncur jalan dengan sendirinya, langsung gantung diri. Nah itu yang namanya orang gantung diri, itu pikirannya udah terpengaruh oleh makhluk tersebut. Iya udah ketutup ya, makanya akhirnya dia langsung gantung diri. Tapi emang alasannya sebelum kejadian itu gara-gara cuman minta jatah? Minta itu aja uang, nggak dikasih. Barangkali karena sakit hati sama pacarnya? Enggak. Itu saya bukan cerita bohongnya, itu dari tetangga-tetangganya. Bilang awalnya minta uang, ini nggak dikasih. Mungkin udah frustasi. Iya. Dikasih ya bayar. Frustasi makhluk tersebut mungkin masuk. Ya dikatakan setan lah ya, emang setan emang ada sih. Itu ada setan. Siang sekitar jam 3-an lah. Jam 3-an. Di belakang masih ada pohonnya juga. Nah sampai sekarang juga di warga ya itu pernah melihat ada orang jalan. Ya emang sih yang namanya orang bunuh diri, rohnya kan kemana-mana, nggak sempurna, iya gentayangan. Serem juga ya Pak ya. Dia posisinya pagi di belakang berarti sering banyak kejadian. Ya banyak kejadian. Selain gantung diri Pak. Sampai sehingga warga menanya ke saya, ya, dulunya di sini apa sih ya, ada orang gantung diri tuh di situ, saya bilang. Jadi banyak yang tahu warga tuh, kadang-kadang ada orang seolah-olah orang lewat gitu. Nah ada juga warga ya kan lewat di jalan saya tuh ya, nah itu ada di pohon rangdu tuh. Makanya saya perhatikan kalau yang ngerti itu ada yang deket pohon rangdu tuh ngaksan, ada yang ngerti. Mungkin juga kayak merinding aja tuh Pak. Iya, ini bukan mengada-ngada, warga sendiri.
emang ada Setiap prosedur. lewat itu ngelakson, tapi nggak semuanya, cuma hanya itu. Mungkin dia ngerti atau diliatin lah, ya ditampakin gitu. Jadi ada sebetulnya ya kita sebagai manusia kan punya sifat normal, Betul. iya kan? Punya sifat normal, terus kita harus punya kesadaran. Nah, kesadaran tuh karena makhluk tersebut tuh nggak kelihatan, ya makanya yang tadi saya cerita ada warga hanya satu kalau lewat Pasti klakson. pas klakson, mungkin karena dia mungkin ditampakin, iya kan, yang lainnya belum mungkin, ya, Berarti tetap ya Bay, kita dulu ikhtiar. ya. Dan jangan lupa baca doa mungkin ya Bay. Ya, Bismillah itu. Bay, setiap Betul, melakukan itu. perjalanan atau ketika kita keluar rumah. Iya. Betul, Bay. Sekian dari saya Riko dan Abah Hemon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.